Hai pemirsa, apa kabar? Tidak terasa hari ini sudah di akhir pekan. Saya baru saja belanja bahan-bahan makanan untuk saya masak bersama sahabat-sahabat baru saya. Mereka adalah Duta Besar Finlandia, His Excellency Kai Jurgen Mikael Sauer dan Madam. Jadi ikuti cerita saya Winnie Giwangkara di Menu and Venue. Pemirsa, di minggu pagi seperti ini paling enak kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, seperti keluarga kita atau sahabat-sahabat kita. Kali ini saya akan pergi mengunjungi kedua sahabat baru saya yang akan berbagi cerita kepada saya dan pemirsa. Hi, I'm Winnie Giwangkara. Kai Sauer, pleased to meet you and welcome to our home. This is Erika, my wife. Hi, madam. Very nice to meet you and welcome. Thank you very You much. arrived with such a big box. Yes, I've already bought some stuff for us to cook for nice. later. Sesaat kita akan menelusuri negeri dengan ribuan danau dan pulau, Finlandia. Seperempat dari wilayah Finlandia terletak di dalam lingkaran Arktik. Kondisi geografi inilah yang membuat Finlandia memiliki keunikan. Di titik paling utara Finlandia, matahari tidak terbenam selama 73 hari di waktu musim panas dan tidak terbit untuk 51 hari dalam musim dingin. Keunikan lainnya adalah hingga kini rata-rata wilayah Finlandia tumbuh sekitar 7 km persegi setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya pengangkatan isostatik yang telah terjadi sejak zaman es. Saat ini negara yang beribu kota di Helsinki ini masuk dalam urutan ke-162 kepadatan penduduk di dunia. Sebagai negara Skandinavia sekaligus Nordik, Finlandia memiliki karakter iklim yang relatif ekstrim di beberapa wilayahnya. Negara yang dikenal sebagai produsen sebuah telepon seluler ini memiliki perbatasan darat dengan Swedia, Norwegia, dan Rusia. Sementara batas lautnya, Finlandia berbatasan dengan Laut Baltik di barat daya, Teluk Finlandia di selatan, dan Teluk Bothnia di barat. Bentang alam Finlandia yang berbukit banyak ditutupi oleh kelebatan hutan pinus serta cemara yang lebat dan dilengkapi dengan ribuan danau di seluruh kepulauannya. Sejalan dengan kondisi alam yang menawarkan keindahan khas Eropa, saat ini pariwisata merupakan industri yang tengah berkembang di ke-6 provinsinya. Sebagai negara dengan sistem layanan publik dan sistem pendidikan terbaik, Finlandia telah diakui sebagai negara industri dengan pendapatan per kapitanya yang tinggi. Sektor kunci ekonomi adalah produksi di bidang telekomunikasi, energi, dan bahan mentah. 6 Desember 1917 adalah tanggal kemerdekaan Finlandia. Jadi, tepat 93 tahun Finlandia merdeka. Selamat! Jika jumlah pulau di Indonesia adalah 17.504 dengan 521 danau alam, maka Finlandia memiliki 179.584 pulau dan 187.888 danau alam di seluruh negerinya. Usianya boleh dibilang muda, namun karir diplomatik pria ini patut diacungi jempol. His Excellency Kai Jurgen Mikael Sauer, Duta Besar Finlandia untuk Indonesia ini, adalah sosok ramah yang gemar berbagi cerita, apalagi jika sudah menyangkut masalah kebudayaan. Pria yang biasa disapa Kai Sauer ini menempati pos tugasnya di Indonesia sejak 1 September 2010. Dari pernikahannya dengan Madam Erika Sauer, His Excellency Kai Sauer telah dikaruniai 2 orang putri yang saat ini tinggal bersama di Jakarta. Baginya, tugas negara adalah nomor 1. Meski begitu, keluarga adalah mahliga yang teramat penting kedudukannya. Kehadiran kedua putri serta istri tercintanya kerap menjadi obat penat di sela-sela kesibukannya menjalankan sejumlah agenda kerja yang padat sebagai duta besar.
Sosok yang tumbuh dari lingkungan akademis di Universitas Berlin dan Universitas Hamburg, Jerman, dan meraih gelar Master Hubungan Luar Negeri di Universitas Tampere, Finlandia, His Excellency Kai Sauer menjajaki dunia diplomatiknya sejak 15 tahun lalu saat bergabung dengan Kementerian Luar Negeri Finlandia pada tahun 1995 untuk bidang politik, hubungan eksternal ekonomi, komunikasi, dan kebudayaan serta urusan khusus Eropa. Sejak 2003 hingga 2007, sejumlah tugas yang berhubungan dengan PBB dan kebijakan bilateral ia emban. Hingga kini membawa dirinya sebagai Duta Besar Finlandia di Indonesia. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama Duta Besar Finlandia, His Excellency Kai Sauer dan Madam Erika Sauer. Dan kami akan berbincang-bincang sedikit mengenai budaya dan pariwisata dan juga kuliner dari negara Finlandia. So, how long have you been here, Your Excellency? We arrived in early August, so that makes 8 weeks. So, tell me about your culture or your tradition in Finland. Where we sit represents very well Finland, metaphorically, because it represents the clarity and the purity and perhaps also the simplicity that the Finns express in their arts and I think also in their everyday lives and in their behavior. So the simplicity, does it relate to the culinary that in Finland as well? The way you make it and traditionally? The Finnish kitchen is quite simple in the sense that you don't try to be too artistic with it, and the root of this thinking is, I think, also very simple. It's survival. People in the past, they really had to fight for their food. I mean, the conditions in Finland were quite harsh. The food is simple, I mean, just to make this connection. Okay, so what are we going to cook today? We are going to cook today the salmon soup. In addition to that, we will make the mushroom spread and the egg spread, and as a dessert, the blueberry crumble. But with the egg spread, we are going to eat Karelian pasties. Sounds very interesting. So, how about if we go into the kitchen? So I'd like to have something to drink. Oh, thank you very much. Keep this. Yeah. Thank you very Cheers. much. Meski ada pengaruh dari keragaman budaya Eropa, namun cita rasa tradisi kulineri Finlandia memiliki akar kuliner yang kuat. Jauh sebelum munculnya teknik pertanian modern, kondisi iklim Finlandia yang ekstrim kerap memaksa para petani Finlandia hanya menanam produk tanaman bahan makanan yang tahan cuaca, seperti kentang dan lobak. Kebanyakan orang Finlandia makan ikan minimal 2 kali dalam seminggu. Dan ternyata kebiasaan ini bisa menurunkan tingkat depresi sebanyak 30 hingga 50%. Baiklah pemirsa, kita sudah berada di dalam dapur His Excellency Kai Sauer dan Madam Erika Sauer. Kali ini kita akan memasak salmon soup dan Karelian pasties dan ditemani oleh mushroom salad. So we need water, wheat Yes. flour, rye flour, and salt. Okay. That's very simple. I'll go get Okay. the flowers. They are in here. So this is the rye flour. As we see, it looks a little bit darker. Yes. And the wheat flour is over here. Yeah. All right. All right. So Thank you. we get everything ready here. Yes. And the water. Kita menggunakan rye flour dan ini adalah tepung terigu. Then
wheat Di flour. mix. Yeah, and Di we mix semuanya. Jadi isi dari pies ini pemirsa adalah bubur yang isinya ada rice, yaitu beras, lalu sedikit air dan milk dan yes. susu. Kita akan menggunakan T-Chef series by Tupperware untuk the saucepan untuk masak bubur ini. Di sini saya sudah membuat porridge yang masih harus dimasak beberapa lama lagi dengan menggunakan Chef T series saucepan. Yang saya bisa lihat sudah bahwa ini sudah mulai mendidih dengan kualitas yang sangat tinggi. Keep the nutrients, power cook, ergo care, dan lihat bentuknya sangat elegan. Ya. Jadi pemirsa, untuk membuat pie ini, dough yang kita ambil tadi kita telah buat, kita buat seperti bola, lalu kita tekan-tekan sehingga menjadi bentuk seperti ini. Lalu dengan special rolling pin ini kita buat ini menjadi sangat tipis. And now I can do one, so I'll just show you how it approximately goes. There are very skillful ladies in Finland who are They have the Yes. Fingerspitzengefühl. yes. So you just pinch. We just pinch. Okay. Usually with your thumb Thumb and index first index finger. Okay. Now I shall put it in the oven, Yes. and it shall stay there maybe around 15 minutes. Thank you. Ya pemirsa, kita hancurkan telur-telurnya ini dengan garpu. Lalu ditambahkan dengan butter atau maybe margarine. Can we use margarine? Yes, of course. Okay, atau Yeah. margarine. Alright, is this okay? This is okay. Okay. So now this is ready. Ya, pemirsa, ini namanya adalah egg butter spread yang akan kita spread di atas pies-nya. Sekarang kita akan buat satu presentation dari Karelian pastry. Okay, so we're going to do one each. Yeah. Okay, one. Dan Karelian pastries ini akan kita spread dengan egg and butter. Baiklah pemirsa, sekarang kita akan melanjutkan masak kita untuk salmon soup. Salmon soup seperti telah diperhatikan di sini kita mempunyai whole salmon, beautiful fresh salmon. Would you do Yeah. the honor? Thank you. I'm not an expert on this, so I'm just, Are you doing beautifully? you know, Kita akan prepare untuk isi dari sup tersebut. Kita ada potato, kentang, lalu bawang bombay, dan juga carrot. So, setelah mendidih, kita masukkan wortel yang tadi telah kita potong-potong. Kita tambahkan kentangnya ke dalam. onion. Oke. Kita tambahkan salmon ke dalamnya. Yeah. Dan di sini juga bisa dilihat kalau sudah ditambah 2 helai daun salam. Sekarang pemirsa, kita tambahkan dill tadi yang telah kita potong sampai halus. Dan juga air kurang lebih around half a liter. Half a liter maybe. Yep. Sekitar 500 We ml. have to leave some space for the milk and the cream still. Okay. Yeah. So Setelah mendidih dan semuanya terlihat sudah matang, kita akan tambahkan susu dan krim. Dan susu ini adalah susu yang full milk. So here we see that we have got nice chunks of salmon still left, Yes. and we see the color of the carrot also. Carrots, Yes. ya. Pemirsa, inilah sup salmon yang tadi telah kita buat dari Finlandia. Kita ada salmon, potatoes atau kentang dan wortel, susu dan cream as well. Pemirsa, sekarang kita akan membuat untuk ke menu yang kedua. Di sini kita akan membuat blueberry crumble. Oke, pemirsa, di sini kita memiliki bahan-bahan yang kita butuhkan. Ada butter atau mentega, ada cornstarch atau maizena,
Ini adalah blueberry yang akan kita campur nanti untuk dalam crumble-nya. It's frozen ya. Dibukukan dan dikirim dari Finland. Kita ada mint dan juga lemon dan cinnamon atau bubuk kayu manis. Dan juga kita ada fresh blueberry yang saya keluarkan tadi dari Tupperware Fridge Mart yang dilengkapi oleh katup udara yang dapat memberikan udara fresh yang dibutuhkan oleh vegetable atau sayuran dan buah-buahan agar tahan lama dan bisa disimpan di fridge selama 4 minggu. Dan juga di bawahnya pemirsa, bentuk di bawahnya ada griddle di sini untuk menampung air-air yang dikeluarkan oleh sayuran-sayuran tersebut. Okay, so now we cook The blueberries. Okay, so we need a spatula. Yes. We just have to stir. Okay. Sugar. Oke, setengah cup dari sugar atau gula dan ditambahkan 3 sendok makan tepung maizena. Tadi telah dimasukkan oleh Madam. Cornstarch was here. And There we have butter, wheat flour, oatmeal, sugar, and cinnamon. okay. That's basically it. Setelah ini selesai dan mengental, kita akan masukkan ke dalam baking pan. Spread. Tadi kita telah panaskan di oatmeal tersebut, jadi dengan mudah mentega-mentega yang tadi kita masukkan menjadi cair dan kita bisa untuk mixnya dengan gampang. And we just have to mix everything. Yeah, we just mix everything like this, like very hard, and then we'll spread it over the blueberries and then in the oven, and that's it. So now it's ready to go in the oven. Okay. Baiklah pemirsa, kita telah memasukkan blueberry crumble-nya ke dalam oven dan kita akan menunggu selama 15 menit sampai blueberry ini selesai. Yeah, it looks very good. And the smell is great. So, the consistency, is it still soft? This is very soft, and it should be also. So we add the ice cream for the topping. For the top. And then Blueberries. There. And a little bit of mint? Yes. So Green everything is always. Yeah, everything here is edible. Yeah. Oke, baiklah pemirsa. Ini ada blueberry crumble yang tadi telah kita siapkan untuk dessert yang akan kita cicipi. Sekarang kita sudah berada di meja makan untuk mencicipi makanan yang tadi telah kita buat. So, shall we start now? Yes, we can start. Okay. So as a starter, I think that we can begin with these Korean pasties that we made. So please go ahead, take as many as you like. Oh, thank you very much. Pemirsa, rasanya enak sekali. Wow, it's the best starter. And also, it gives your palate for starter. It's really nice. Or for the next main. Yeah, and it's not too filling. If you don't take 3 or 4. Maybe we can toast to that. Yes, we can toast that. Thank you very much. Our successful cooking Korean experience. pasties. Yes, That's right. Very successful. Thank you. And very delicious. welcome. Saya akan mencoba makanan utamanya yang baunya sangat enak sekali. This smells very nice. Selamat makan. Yeah, that's easier. Yeah. Even for us. Saya bisa merasakan salmonnya yang fresh dan juga mildness atau rasa-rasa dari spices yang tadi telah kita masukkan. Sekarang kita akan mencicipi makanan dessert untuk yang tadi telah kita buat, the blueberry crumble. So, shall we? Yeah. It's
good to have a black tablecloth when you're eating blueberries. Oh yes. Pemirsa, ini sangat lezat sekali dan sangat enak sekali. Crunchiness dari crumble-nya itu sangat crispy dan kita dapat merasakan blueberry-nya yang sangat segar dan ditambah dengan topping ice cream vanilla. Wah, benar-benar pengalaman tak terlupakan bersama Duta Besar Finlandia, His Excellency Kai Jürgen Mikael Sauer dan Madam Erika Sauer. Oh iya, saya juga punya cerita tentang sebuah resto bergaya Eropa yang rasanya pas kalau saya sisipkan pada cerita saya hari ini. Setelah melakukan petualangan manis bersama Duta Besar Finlandia, His Excellency Kai Jürgen Mikael Sauer dan Madam Erika Sauer, benak saya langsung melambungkan segala hal yang berhubungan dengan cita rasa Eropa. Untuk kali ini saya akan mengajak Anda untuk melakukan petualangan kecil di sebuah bistro bergaya Prancis. Masakan Prancis seringkali dikaitkan dengan restoran mewah dengan konsep fine dining dan suasana yang formal. Namun, Bistro Baron, restoran Prancis baru yang berlokasi di Plaza Indonesia Extension Jakarta Pusat, tidak hanya menampilkan suasana santai seperti berada di dalam kafe kecil di kota Paris, namun juga masakan yang memberikan kesan homemade. Walau tidak terlalu besar, namun interior Baron tetap mampu mengedepankan nuansa Eropa. Wah, sesaat saya jadi membayangkan berada di kafe atau bistro tradisional yang banyak tersebar di kota Paris dan Lyon. Saya pun tak sabar untuk segera merasakan sensasi homemade feel-nya Baron Bistro. Saya pun mengintip beberapa menu yang ditawarkan. Ada satu menu yang membuat mata saya untuk sesaat terbelalak dibuatnya. Côte de Bœuf. Lihat saja harganya. Menu ini menyajikan 1 gram daging steak lengkap dengan tulang yang dipanggang di dalam oven hingga garing. Selain harganya yang porsinya juga jumbo. Saya sih merekomendasikan untuk menu ini sebaiknya dinikmati bersama-sama dalam jumlah 2-4 orang. Oke lah, sebagai pembuka, saya memilih Le Baron Salad. Irisan daging bebek panggangnya dengan siraman honey orange layak untuk dicoba. Dijamin, lidah akan menari dibuatnya. Jeda sesaat, seporsi duck confit segera tiba di meja. Wine sauce-nya begitu legit melumuri kaki bebek panggangnya yang renyah. Setelah menikmati beberapa menu, saya langsung memesan minuman. Le Baron Martini. Minuman dingin satu ini benar-benar segar dan membuat mata melek. Lihat saja komposisinya, buah leci, pear, pineapple juice, daun basil, jeruk nipis yang ditumbuk bersama serai, dan semuanya dimix ke dalam vodka yang soft. Minuman yang satu ini sensasinya boleh jadi sama dengan Le Baron Martini. Namanya Wild Berry Bramble. Lepas sudah rasa penasaran saya untuk menikmati makanan rumahan ala Prancis. Bon appétit saveur original.
Begitu dalam hati saya, seraya beranjak meninggalkan Baron Bistro. Kita akan meniriskan alpin makaroninya ke atas potato.